Kue berasnya pastinya kenyal, dipaduin sama saus gula merah sama wanginya bawang putih. Nikmat banget ya. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin mipan ya. Jadi mipan ini kue beras gitu yang disajikannya dengan saus gula merah dan juga minyak bawang putih. Nah, jadi si kue berasnya pastinya kenyal, dipaduin sama saus gula merah sama wanginya bawang putih. Nikmat banget ya. Dan ini tuh merupakan salah satu jajanan jadul. Aku dulu sering jajan, kadang ada yang jualannya juga pakai gerobak. Mungkin buat teman-teman yang belum coba terus nggak tahu beli di mana, nah bisa banget nih untuk bikin sendiri di rumah. Oh ya, selain cukup mudah untuk dibikin, ini juga vegan dan juga gluten free ya. Kalian juga bisa jadikan si mipan ini jadi inspirasi usaha. Dan karena ini kue beras, pastinya bahan utamanya tepung beras ya. Dan aku akan gunakan bola deli tepung beras, enaknya jadi beda. Oke, untuk bahan-bahannya, pertama ini untuk bahan mipannya, kita akan perlu bola deli tepung beras, bola deli tepung tapioka, lalu nanti ini ada minyak, garam, air. Nah, ini airnya kenapa aku bagi dua, karena nanti sebagian untuk melarutkan dan sebagian lagi akan kita panaskan ya. Terus terakhir ini kita akan perlu air ki atau air abu atau lye water. Cuman kalau misalnya kalian nggak ada, ini sebenarnya bisa diganti sama baking soda yang harus diolah dulu ya, dipanggang baru nanti dicampur sama air gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin, sebenarnya ini untuk mendapatkan air ki juga cukup gampang ya. Kalian bisa beli online atau di supermarket juga biasanya ada si air abu ini ya. Lalu untuk pelengkapnya di sini kita akan bikin saus gula merah. Kita akan perlu gula merah, pastikan kualitasnya yang bagus. Jadi rasanya tuh manis, wangi ya, bukan keasam. Terus juga ada air dan juga gula pasir. Lalu untuk minyak bawang putihnya di sini kita akan perlu minyak dan juga bawang putih cincang. Terakhir ini untuk pelengkap, aku suka ditambahin juga dengan sedikit kecap asin, jadi rasanya tuh lebih balance, gurihnya juga lebih keluar. Cuman ini opsional. Oke, pertama ini untuk adonan mipannya ya, kita akan perlu mangkok kosong seperti ini. Lalu kita akan timbang dulu, ini bola deli tepung berasnya. Nah, bola deli tepung beras ini terbuat dari beras pilihan, jadi teksturnya lembut, terus juga wangi dan putihnya ini alami ya, tanpa pemutih ataupun pewangi. Pastinya bikin hasil masakan enaknya jadi beda. Lalu kita akan tambahkan juga bola deli tepung tapioka, masukkan garam, dan aku juga ini di adonannya akan tambahin sedikit minyak supaya nanti dia nggak terlalu lengket sama wadahnya. Nah, lalu si adonan mipan ini nanti sebelum dikukus kan kita perlu masak. Nanti aku jelasin juga kenapanya. Dan kalau kalian mau masaknya semua bahan digabungin jadi satu terus dimasak pelan-pelan itu bisa. Cuman kalau aku lebih suka ini tepungnya kita larutin dulu dengan sedikit air sampai dia larut semua. Baru nanti sisa airnya ini kita akan didihkan. Kalau tadi semuanya kita gabungin, pertama itu kan waktu untuk ngedidihinnya tuh lebih lama ya, kita harus aduk terus nonstop. Dan juga kalau misalnya airnya dulu yang dipanasin terus kita masukin tepungnya itu dalam keadaan kering belum dilarutin, itu kemungkinan ngegumpalnya juga lebih tinggi ya. Jadi kalau aku lebih suka ini kita larutin, sisanya yang sebagian banyaknya ini kita akan panasin. Nah, untuk panasin airnya ini boleh pakai api besar dulu. Kita akan panasin cuman sampai dia panas doang, nggak perlu mendidih ya. Sambil nunggu airnya panas, ini aku mau siapin dulu wadah untuk cetakannya nanti ya. Di sini aku pakai yang wadah beling, dan juga memang kalau kue mipan tuh kan agak besar, jadi aku pakai mangkok kayak gini. Atau bisa juga kalian pakai stainless ya, plastik, intinya yang tahan panas. Nah, sebelum kita masukin adonannya, nanti ini kita memang perlu panasin dulu ya untuk cetakannya. Lalu setelah airnya udah mulai panas, ini kita akan kecilkan api dan kita akan masukin air ki-nya sekarang. Terus larutan tepung berasnya tadi kita akan masukin secara perlahan sambil ini harus terus diaduk supaya nggak ngegumpal. Dan ingat, dalam keadaannya apinya ini api yang paling kecil banget. Terus kita aduk supaya nggak menggumpal dan jangan dimasak sampai matang kayak bubur sumsum. Kita cuman perlu dia kental doang, langsung kita pindahin ke mangkok supaya dia berhenti memasak ya. Ini kita akan aduk terus sampai adonannya kelihatan licin ya.
Tuh lihat ya, tekstur akhirnya dia bukan kayak bubur sumsum, dia masih ngalir. Nah jadi kenapa ini harus dimasak dulu, nggak langsung dikukus aja? Karena tepung beras, tepung tapioka dia tuh kan pati ya, starch ya, dia bukan terigu. Jadi kalau misalnya starch itu dia kalau misalnya mau digabung sama air supaya dia terikat, dia harus dipanasin. Kalau dia nggak dipanasin dulu, misalnya kita cuma aduk-aduk terus dikukus, si starchnya atau si tepung-tepungnya itu kan dia akan mengendap. Nah pastinya nggak rata nih, biasanya yang paling bawah tuh dia paling keras sedangkan atasnya tuh cair. Makanya kalau kita bikin kue-kue yang berbasis tepung beras itu memang biasanya kalau nggak pakai air panas, dimasak dulu sebentar gitu, baru sisanya dikukus. Beda ya kalau terigu tuh kan kita campur sama air, dia nggak misah lagi ya. Jadi si terigu itu kan punya kemampuan untuk ngikat air tanpa harus dipanasin. Beda sama tepung beras, tepung tapioka. Jadi treatmentnya juga pastinya beda. Tuh dia udah kayak gini, tinggal kita masukkan aja ke wadah yang udah kita panasin tadi. Nah mangkoknya ini udah panas, sebelum kita tuang olesin dulu sedikit minyak. Dan langsung aja kita tuang. Nah ini untuk adonan segini aku bagi 4. Dan kalau udah kita akan balik kukus lagi. Di sini ini kita akan kukus kurang lebih 20-30 menit tergantung ketebalan dari si mipannya ya. Biasa kalau semakin tipis itu pasti matangnya jadinya semakin cepat. Oke, sambil nunggu matang aku mau siapin saus gula merah dan juga minyak bawang putihnya. Untuk saus gula merah, ini gula merahnya udah disisir biasa ya, dipotong-potong. Terus kita akan campur sama air dan juga gula putih. Lalu kita akan rebus aja sampai semuanya larut dan juga mendidih. Dan ini aku mau saring, terus kita akan biarkan dingin ya. Nanti kalau udah dingin pastinya dia jadi lebih mengental juga. Terus untuk minyak bawang putihnya ya, pertama kita akan panaskan minyak dulu. Ini pertama di api sedang dulu ya, nggak apa-apa. Terus kita masukin bawang putihnya, aduk sebentar. Nah kalau udah semenit gini kurang lebih, lalu kita kecilkan api ya. Jadi penting kalau misalnya mau bikin bawang putih yang crunchy tapi dia nggak pahit, itu kita harus masaknya di api kecil supaya nggak luarnya doang yang gosong tapi sampai dalamnya juga dia crunchy. Tuh apinya harus kecil sambil diaduk terus supaya merata. Kalau udah sedikit kuning, ini kita harus angkat dari api ya sambil diaduk terus. Karena walaupun kita udah matiin apinya, tapi kan si minyaknya ini masih panas ya, jadi dia masih terus lanjutin proses memasaknya. Kalau misalnya agak kebablasan, ini bisa diakalin, kalian langsung tuangin lagi sama minyak dingin. Kalau nggak langsung dipindahin ke mangkok juga nggak apa-apa. Oke, kalau udah seperti ini bisa kita diamkan dulu 5 menit supaya dia lebih ngeset, jadi nanti bisa dilepaskannya lebih mudah. Kalau mau lebih tradisional bisa juga, ini kita langsung potong-potong aja di dalam wadahnya dan kita kasih saus gula merah, kecap asin, dan juga bawang putih. Ini kalau mie pan gini dimakan anget-anget baru matang itu udah pasti dia jauh lebih lembut ya. Cuman kalau misalnya biasanya udah didinginin atau enggak udah didinginin dan dihangatkan kembali, pastinya teksturnya itu dia kenyalnya lebih keluar dan juga lebih padat. Kalian bisa sajikan hangat atau dingin, kalau menurutku dua-duanya itu tetap enak. Apalagi tadi kita pakai bola jeli tepung beras, enaknya jadi beda ya. Terus juga perpaduan dari gula merah, kecap asin, dan bawang putihnya ini ngebuat si sausnya ini menurutku cukup unik ya. Mungkin kalau teman-teman belum pernah coba, kurang kebayang gitu rasanya kayak gimana kan. Jadi bisa cobain aja. Dan pembuatannya juga cukup mudah. Yang paling penting tadi pada saat kita bikin adonan mie pannya, dimasak dulu ya. Dimasaknya jangan sampai kayak bubur sumsum. Dia masih lebih cair karena nanti hasil akhirnya juga beda. Kalau dia udah terlalu matang baru dikukus, sama dia setengah matang dikukus, nanti jadinya lebih padat, lebih kayak kue, dan kenyalnya juga lebih keluar. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa untuk cek produk-produk Bola Deli ya. Kalian bisa kunjungin sosial medianya. Untuk pembelian produk kalian bisa melalui website dari FKS Mart, di official store di e-commerce kesayangan kalian, atau di toko bahan kue dan juga supermarket terdekat. Kalau Recook jangan lupa tag ke Devina Hermanet Devi Spendi di Instagram, like, subscribe, share, dan jangan lupa juga komen di bawah ini. Mungkin jajanan jadul favorit kalian yang sekarang udah sulit ditemukan tuh apa sih gitu. Siapa tahu kita bisa sharing juga ya. Stay tune terus and see you in the next video.
Bye.